Bar, new with multigrain. Dipersembahkan oleh Edelachtbare heer, ik wil u allereerst een vraag stellen. Heeft u een eigen dochter? Ja. Dat is Hilda van Zuilenburg. Personage in mijn roman. Een advocaat die de armen en onderdrukte vrouwen De jongste verdedigt. is nog geen jaar oud. Een dusdanige armoede die haar ertoe dwong. Pocong. Iki buku apik. Pocong nang. My lordship, I went there twice. I love the kind of person there. Yeah, and it's Rogues and it's very important. Yeah, inspired by that is. I love that you get to achieve something significant in your life. Saya ingin ke Ayu, apa sih kesulitan terbesar terlibat dalam film ini? Saya sebelumnya belum pernah mengenal nama Ibu Kardina. Tidak kalah hebat Ibu Kardina. Sangat-sangat tidak kalah hebat. Ibu Kardina ini kebetulan yang umurnya paling panjang di antara kakak-kakaknya yang lain gitu. Beliau juga melanjutkan perjuangan nggak mudah gitu. Sempat katanya ada difitnah oleh Belanda, lalu juga berjuang bagaimana dia di kota Tegal bisa mendirikan sekolah untuk perempuan. Lalu sampai sekarang pun masih ada rumah sakit atas nama beliau. Jadi Ibu Kardina tidak berhenti sampai di Ibu Kartini meninggal, tapi beliau meneruskan dan membuktikan bahwa memang perjuangan yang mereka lakukan sudah dari kecil terwujud jadi sekolah, jadi rumah sakit, dan beliau hebat sekali. Ibu Kardina tidak kalah hebat. Kartini dan buku, Kartini dan membaca. Mengapa Anda merasa itu penting untuk dimasukkan dalam film Anda, Mas Anung? Ya, orang bisa menulis dengan sangat artikulatif dan sangat cerdas, tidak mungkin kalau tidak membaca. Huruf A, B, C, D segala macam ketika dirangkum menjadi sebuah kalimat ternyata punya kekuatan yang sangat luar biasa, mengkarui dan mengubah dunia dibandingkan dengan senjata. Perkembangan zaman akhirnya kemudian mengubah teks itu menjadi gambar. Dan gambar inilah yang akhirnya kemudian saya terjemahkan agar supaya penonton yang mungkin tidak terbiasa, kemudian saya bawa kepada bahasa visual. Kartini itu orang yang real, nyata. Betul, begitu. itu dia. Menjaga keseimbangan otentik sejarah dengan medium film yang perlu agak ringan dan dramatis. Saya punya cukup medium yang membebaskan saya, yaitu film yang itu disebut sebagai sebuah film fiksi. Sekalipun fiksi di dalamnya itu berdasarkan kisah nyata atau disebut dokudrama, tapi film fiksi itu cuma punya rumus. Rumusnya itu antagonis dan protagonis. Di dalam fiksi ini saya memiliki kebebasan di luar imajinasi. Jadi ketika Kartini kemudian membaca tadi itu, saya bisa aja menampilkan dengan Kartini membaca dan buat teks-teksnya itu saya shoot satu persatu, kemudian ada suaranya Kartini membaca itu. Tapi buat saya ingin sesuatu hal yang lain. Nah itu makanya saya visualkan teks tadi itu menjadi wujud gambar. Ada Cecil de Jong di situ, ada suasana persidangan Hilda von Zuilenburg tadi itu, dan kemudian nanti Kartini surat-suratan dengan Stella Jahandelar itu juga saya tampilkan, dia berinteraksi langsung. Oke, saya ingin ke produser film, ada Mas Robert Roni. Mas Roni, apa alasan Anda mau memproduksi film ini? Jadi sejak awal memang kami dari Legacy Pictures memang ingin bikin sebuah film yang bisa mengangkat nilai-nilai kebangsaan. Nah, waktu Hanung mengajak kami untuk bergabung membuat film Kartini ini, saya langsung tertarik karena saya pribadi saya selalu suka dengan segala sesuatu cerita yang mengangkat tema-tema tentang pendidikan.
Banyak orang yang tidak paham bahwa sebenarnya Kartini juga ikon pendidikan. Selama ini kan dia lebih dikenal sebagai ikon emansipasi perempuan, tapi sebenarnya menurut saya pribadi Kartini adalah salah satu tokoh pendidikan yang sangat penting di Indonesia. Karena beliau juga percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengubah sebuah bangsa dan nasib seseorang itu lewat pendidikan. Dengan pendidikan. Terima Ya. kasih Mas Roni. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Dipersembahkan oleh